Baik Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi tambahan yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan spesifikasi daripada Chromebook. Aplikasi tambahan ini Bapak Ibu bisa dapatkan dan diunduh dalam Google Play Store. Langkah pertama, kita buka Google Play Store. Kita lihat pada halaman desktop ini ada Google Play Store-nya. Kita klik. Setelah klik, pada halaman searching kita tuliskan kata kuncinya adalah device info. Kita enter. Nah, di sini akan terlihat beberapa aplikasi serupa atau sejenis dengan device info yang bisa juga Bapak Ibu gunakan. Nih banyak sekali Bapak Ibu ya di Google Play Store ini. Tetapi yang akan kita gunakan ini adalah device info view device information. Ya, di sini developernya Yasiru Naya Nantich ya. Ini sebesar 4,0 MB. Kita unduh dan kita instalkan device infonya dengan cara mengklik device info tersebut. Setelah muncul halaman ini, kita klik install. Nah, nanti akan ada proses untuk mengunduh dan menginstal. Kita tunggu beberapa saat. Ini prosesnya. Nah, setelah selesai di sini ada tab open. Kita sebetulnya bisa langsung mengklik tab open seperti ini. Nah, nanti akan tampil halaman utama daripada device info. Cara kedua yang bisa kita lakukan setelah kita unduh dan kita install, kita bisa membuka aplikasi tersebut pada launcher. Kita klik launchernya, nanti akan muncul aplikasi yang baru saja kita instalkan. Nah, ini device info, kita klik. Nah, nanti akan tampil halaman serupa dengan yang tadi kita klik langsung di Google Play Store. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang untuk pengenalan device info, aplikasi device info ini. Yang pertama di sini ada dashboard. Nah, dashboard ini memuat keterangan singkat mengenai spesifikasi daripada Chromebook ini. Di sini terlihat RAM, persentasenya ada. Dia akan dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kinerja yang kita gunakan. Kemudian di sini ada CPU status. Nah, ini sesuai dengan spesifikasi yang nanti Bapak Ibu gunakan. Tentu saja core-nya ini core 4. Ada core 0, 1, 2, 3. Jadi jumlahnya 4. Ada system storage. System storage ini di sini ada memuat berapa kapasitas yang digunakan pada storage tersebut. Ada juga internal storage. Nah, ini yang sudah digunakan, dikurangi dengan Chrome OS dan aplikasinya yang sudah diinstalkan. Di sini juga ada kondisi baterai. Kemudian di sini ada presentasenya. Ini ada juga keterangan di sini 6 sensor available. 6 sensor yang tersedia pada Chromebook ini. Di sini juga ada 82 aplikasi yang telah diinstalkan. Nah, secara detail Bapak Ibu bisa mengklik masing-masing daripada halaman device info ini. Yang pertama kita klik device. Nah, pada device ini akan memuat device name Intel Gemini Lex Chromebook. Ada model, ada manufaktur, ada device, ada board,
ada hardware, ada brand, ada device type. Kemudian ada sistem. Nah, sistemnya akan terlihat di sini Android 9 dengan code name-nya Pi. Kemudian di sini ada keterangan security, patch level, bootloader, build number, basebandnya. Kemudian di sini ada language-nya dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini persis dengan smartphone yang biasanya kita gunakan untuk sistem OS-nya. Kemudian selanjutnya adalah CPU. Kita klik CPU. Di sini akan memuat informasi mengenai prosesor. Ada Intel Celeron N4100 CPU. Di sini ada CPU arsitekturnya. Ada support ABIS, kemudian CPU hardware, CPU type-nya 64 bit. Ada core-nya ini 4 ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini memuat mengenai keterangan CPU, spesifikasi daripada CPU yang digunakan. Kemudian ada baterai. Kita klik baterai. Di sini memuat terutama levelnya 30%, artinya kondisi baterai yang digunakan atau yang sekarang Chromebook ini gunakan. Ya, ini sama keterangannya dengan yang tercantum pada sistem tray sebelah kanan levelnya. Kemudian statusnya tentu saja di sini discharging ya, karena Chromebook ini tidak dihubungkan dengan sumber listrik PLN. Kemudian di sini power source-nya itu baterai. Kemudian teknologinya Li-ion, temperatur, voltage. Kita klik display. Pada halaman display ini akan memuat resolusi, density, kemudian ada font scale, physical size, refresh rate. Kita bisa scroll ke bawah, Bapak Ibu. Di sini akan memuat orientation-nya, apakah dia landscape ataupun vertikal. Kita klik halaman memori. Nah, di sini akan memuat random access memory. Di sini akan terlihat memori yang digunakan, yang sedang digunakan. Kemudian ada system storage, ada internal storage yang sudah digunakan. Halaman selanjutnya adalah kamera. Kita klik kamera. Di sini memuat spesifikasi dari kamera yang digunakan, 0,9 megapiksel front, artinya kamera depan. Kemudian di sini ada beberapa keterangan daripada spesifikasi kamera ini. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Ini halamannya memang banyak, tapi nanti kita lihat secara singkat. Kemudian kita klik thermal. Nah, thermal ini memuat suhu daripada baterai. Kita klik bagian sensor. Ini ada 6 sensor yang available pada Chromebook ini. Di sini ada accelerometer, ada gyroscope, ya, ada synchronization, window orientation, ada game rotation, gravity sensor. Kemudian kita klik apps. Nah, ini memuat aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah diinstalkan kemudian sudah dijalankan. Ini kita bisa pilih sistem app atau user app. Kemudian kita klik tes. Nah, device info ini juga dilengkapi untuk pengujian. Nah, di sini kita bisa lakukan automatic test atau pengujian secara manual, dari mulai interaktif, ada display, multi touch, kemudian ada speaker, ear speaker, mikrofon, bluetooth gitu ya, ada volume dan lain sebagainya. Jadi device info ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu untuk digunakan pemeriksaan spesifikasi daripada Chromebook.
jika Bapak Ibu semuanya melihat satu persatu halaman device info ini, itu akan memakan waktu cukup lama. Ada kelebihan lain daripada device info ini, kita bisa menyimpan hasilnya secara real time. Artinya kapan dia digunakan device info tersebut, Chromebook ini diperiksa, nanti akan tersimpan sesuai dengan waktu yang kita lakukan. Caranya adalah dengan mengklik simbol titik 3 di sebelah kanan atau more option. Kita klik. Nah, di sini kita untuk menyimpan hasil itu kita klik ekspor. Kita klik ekspor. Di sini ada pernyataan untuk mengizinkan device info ini mengakses foto, media, dan file pada Chromebook ini. Nah, kita klik allow. Nah, setelah klik allow, nanti pada bagian bawah itu ada dokumen generate in download folder. Artinya dokumen tersebut tersimpan pada folder download. Untuk memudahkan, kita tinggal klik open. Nah, setelah diklik open, maka akan muncul dokumen dengan extension txt yang merupakan hasil penyimpanan daripada device info ini, dan itu dibuka pada Chrome browser. Di sini akan memuat keterangan device info versinya 2.1.8. Kemudian ada date create-nya, artinya tanggal dibuat atau disimpan dokumen ini dan dilakukan pemeriksaan itu pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian ada waktunya, jamnya, menitnya, detiknya. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu scroll ke bawah halaman ini, dari mulai device, sistem, CPU, baterai, display, memori, kamera, sensor, dan lain sebagainya, itu sama dengan informasi yang kita dapatkan ketika kita mengklik satu persatu menu pada device info tersebut. Nah, kelebihan lain, dokumen ini kita bisa cetak. Dokumen ini kita bisa cetak dengan cara mengklik simbol tanda titik 3 di sebelah kanan pada Chrome browser. Kita klik. Kemudian kita print atau kita cetak. Nah, jika Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan printer, maka kita bisa pilih printer yang sesuai, ataupun jika kita ingin hasil ini kita simpan dalam bentuk PDF, kita bisa simpan save as PDF. Kita klik save as PDF. Pilihan lain itu bisa juga disimpan pada Google Drive. Jadi ini kita lakukan, kita simpan dulu dalam bentuk PDF, kemudian nanti kita bisa print di kemudian hari. Oke, kita simpan dulu, save as PDF, page-nya all, layout-nya portrait. Ya, Bapak Ibu bisa klik juga more setting-nya. Jika papernya nanti yang akan kita gunakan misalkan dirubah dari letter menjadi A4, itu bisa saja. Nah, untuk grafik backgroundnya bisa juga kita checklist ataupun di unchecklist ya, sesuai defaultnya. Kemudian kita klik save. Nah, ketika kita save di sini, maka halaman selanjutnya adalah untuk halaman penyimpanan daripada PDF tersebut. Kita bisa buat folder baru. Misalkan di sini pemeriksaan Chromebook. Jadi dalam folder download, kemudian di sini ada folder lagi pemeriksaan Chromebook. Kita enter.
kita buka pemeriksaan Chromebooknya. Nah, jadi nanti akan tersimpan pada folder pemeriksaan Chromebook. Nah, namanya kita bisa sesuaikan di sini ya. Kita bisa ganti misalkan spesifikasi Chromebook underscore misalkan ini 01, atau nanti Chromebook yang kedua 02 dan seterusnya sampai 15 Chromebook. Kalau sudah kita save, kita bisa tutup halaman ini, kemudian kita tutup juga device info-nya. Setelah itu kita buka file tersebut. Ini pada folder download, kita klik. Nah, di sini ada pemeriksaan Chromebook, kita buka. Ini akan ada spesifikasi Chromebook 01 yang sudah kita simpan tadi. Kita double klik untuk membukanya. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya akan terlihat di sini sesuai dengan yang tadi kita lihat. Nah, hal ini bisa dilakukan untuk pemeriksaan daripada spesifikasi Chromebook ini secara lebih teliti lagi. Demikian untuk video kali ini mengenai aplikasi tambahan device info yang digunakan untuk pemeriksaan spesifikasi Chromebook. Terima kasih